Jessica Wongso didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan mengajukan PK kasus kopi sianida ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 Oktober 2024. Otto Hasibuan mengatakan ada 3 alasan Jessica Wongso mengajukan PK, salah satunya ialah memiliki novum baru. Teman semuanya ya, kita barusan sudah selesai mengajukan pendaftaran PK kita, sudah diproses, tinggal kita ambil aktanya, tapi semua persyaratan sudah kita penuhi, ya kan? Seperti kita tahu, tentunya persyaratan PK ini kan tidak seperti yang lain, ada kekhususan di mana harus ada bukti-bukti yang kita harus ajukan. Nah, hari ini di hari ulang tahunnya Jessica ini persis ya. Kita nggak rencanakan loh sebenarnya. Sebenarnya itu kemarin ya, kemarin yang harus kita daftarkan, tapi karena suatu hal kita putuskan hari ini. Ternyata hari ini hari ulang tahun Jessica. Nah, peristiwa terjadi pada tahun 2016, itu 8 tahun yang lalu di pengadilan negeri ini. Itu mungkin Jessica sedikit agak tegang karena dia dulu datang sini selalu dengan baju putih ya, Jess ya. Dengan baju putih, dia bilang tadi saya waktu di mobil, dia bilang, waduh om gimana, ini 28 tahun lalu saya agak sedikit trauma juga lihat pengadilan katanya. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi ditahan, hari ini dalam posisi sudah bebas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita memang menghadapi suatu pergumulan serius sebenarnya tentang rencana PK ini. Karena apa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu, dia bilang. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Kami sebagai lawyer tetap menghormati. Apapun putusan hakim kami hormati, tetapi karena ada hak untuk mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan mempertimbangkannya dengan baik. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kekhilafan hakim. Ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah semacam flash disk ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami lihat ternyata suatu peristiwa, ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya?
Dermawan Salihin. Darun Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Karni Elia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yang itu Dermawan Salihin. Dan kami beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Karni Elias, kami diberikan bukti ini secara resmi. Dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di TV Pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta ini. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Gitu. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu Rizman Syarifal. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizman Syarifal tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus membuktikan itu. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi M. Nuh, ya kan? Nah, di sini ada saya supaya jangan salah. Jadi ada di CCTV. Jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya sinyalnya tinggi. Bahkan dia katakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya M. Nuh, dan ini yang kita lihat diputar di Nurul ya, mana Nurul? Diputar di persidangan itu sudah berubah. Sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh menjadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standard definition sehingga kabur. Disinilah mulai terjadi, karena kekaburan ini akhirnya kan hakim kan jadi nggak bisa melihat yang sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan, inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya di meja. Jessica memindahkan paper bag, jadi sejaga Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan-akan karena kekaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah, akhirnya ahli ini menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi di CCTV.
Nah, kekaburan inilah yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Resmond bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan MNU dan yang diputar dengan yang aslinya. Tapi Resmond mengatakan itu rekayasa. Karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9, itu ada 2 segmen, dipotong menjadi 2 segmen. Itu pada segmen pertama, jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC disajikan. Ingat itu ya, gelas itu, Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua di jam 16.59 dan di jam 18.25 waktu setelah VCVIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksologi akhirnya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini sekarang berbeda gara-gara dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Resmond mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Nah, kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau Resmond mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37. Ada 37 gambar yang berubah. Ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi. Sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Resmond Sianipar mengatakan itu rekayasa. Lagi kami mengatakan itu dugaan rekayasa, tapi Resmond mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di dalam berita acara. Angka-angka yang kami ajukan tadi itu angka-angka yang tertera di dalam berita acara. Jumlahnya jelas. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan 37-nya, tapi bagi masyarakat kan sudah tahu bahwa dengan orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh. Menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah hasil rekayasa. Kita bilang dugaan rekayasa, tapi menurut Resmond itu ada rekayasa. Makanya Resmond Sianipar akan kita ajukan menjadi ahli dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa ini rekayasa. Ya, jadi itulah novum yang paling utama. Termasuk juga yang diambil si Darmawan Salihin ini menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu dia bertanya, kita minta tadi asal usulnya CCTV dari mana? Nggak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun nggak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau itu diambil oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Karni Ilyas. Dan itu fakta yang ditonjolkan. Ya, memang selalu begitu kan. Mungkin Tuhan memberikan jalan kepada Jessica. Kok tiba-tiba dia keluarkan? Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologisnya sama. Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong, puzzle-nya hilang kan? Nah, Resmond juga nanti akan menjelaskan bahwa ada suatu jam tertentu ketika
Siapa yang menyiapkan makan apa minuman? Agus Triono, dan yang buat itu Rangga. Ya, di situ di proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang ada, tapi oleh Risma mengatakan ini hilang nih, gitu, terhilang dia. Kenapa? Kalau itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya sudah ada suatu racun? Apakah di Agus Riono? Tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk membuktikan bahwa bukan Jessica yang melakukannya. Jadi ini salah satu. Tapi peristiwa ini ada 37. Saya tidak mungkin perlu jelaskan di sini 37-nya. Tapi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa CCTV itu adalah sudah ada, kami sudah ada hasil rekayasa berdasarkan keterangan Rismon, dan mudah-mudahan ini kami bisa buktikan di dalam persidangan. Nah, kedua, di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga wartawan bisa menyebarluaskan informasi ini. Karena hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak ini? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap pembuktian seseorang mayat seseorang yang mati di luar sakit tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlukan otopsi? Saya selalu katakan mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case ya without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat untuk pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah meminta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena sianida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk memintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya kan? Walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskanlah Jessica. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun dan dia tahu pula itu adalah racunnya sianida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti dan mudah-mudahan kami bisa diizinkan membuka di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya kopi yang ada dicek di Mabes Polri itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan aslinya. Kami ada hitungan-hitungannya dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali sisa itu tidak mungkin seperti itu. Ya, dan itu kita menjadi alasan kita untuk PK. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica
dituduh melakukan pembunuhan. Mirna dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya kan, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Tapi coba bayangkan. Berarti kan negatif sianidanya. 3 hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya udah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana sianida, bisa hilang karena sudah mati, karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah sianidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian kok ada, itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta Mahkamah Agung, tolong jelaskan apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini. Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar? Atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada sianida itu. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada? Dari mana? Nah, itulah yang ingin kami jelaskan. Jadi masih banyak ya yang dulunya sudah ada, tapi kami tidak mengajukan ini karena tidak dipertimbangkan. Dari kalimat kuncinya adalah semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, baik yang dari Melbourne, baik dari Sydney, baik dari Indonesia, baik dari Gold Coast ya, si Beng Beng Ong ya, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan. Nggak pernah pertimbangan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan, dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini katanya. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan daripada jaksa. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, apa gunanya kami ajukan ahli-ahli itu? Seharusnya kalau Pak Hakim tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi jangan diabaikan begitu saja gitu. Nah, itulah mungkin alasan-alasan utama kami ya, nanti mungkin kami bisa jelaskan lebih dalam lagi. Tapi tujuan kami di sini adalah bahwa selalu mencari keadilan. Ya. Jadi kami di sini sebagai lawyer memberikan akses to justice ya, akses kepada Jessica untuk mendapatkan keadilan, dan itu adalah tugas kami. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Ada pertanyaan? Jadi gini, kita minta dulu, kan nggak pernah dikasih. Termasuk Christopher dan Emnu, waktu mereka bersaksi nggak dikasih. Tapi akhirnya kami melihat dari keterangan ahli mereka sendiri. Kalau itu dibaca dan diterjemahkan kepada CCTV, terbaca itu semuanya. Terbaca gitu loh ya. Walaupun CCTV-nya semuanya tidak dapat. Ya kalau melalui tayangan televisi kita sudah dapat. Melalui tayangan Ice Cold ya juga tidak dapat, ya kan. Tetapi kan karena kami tidak dapat, kami menerjemahkan semua CCTV itu dari berita acara yang diterangkan oleh Emnu dan juga oleh Christopher. Betul. Ya. Anda mungkin yang tahu lah soal itu ya. Kita nggak dalam posisi untuk mengatakan siapa yang melakukan rekayasa, tapi yang pasti kami menduga itu rekayasa, ahli kami mengatakan itu bukan dugaan, tapi itu udah rekayasa. Versinya respons Yani Pak. Gitu. Ya, kita membutuhkan kalau permohonan kita kan dengan adanya bukti-bukti ini, kalau tadinya ini hakim tahu bahwa itu rekayasa, maka pasti dong hakim membebaskan dia. Jadi permintaan kami supaya dia dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepada Jessica. Gitu. Ya dipulihkan lah.
Seperti saya katakan, walaupun Jessica udah di luar, tapi kan harus dipulihkan kan harkat martabat dia kan sebagai warga negara biasa. Coba bayangkan 28 tahun dia dulu umurnya. Sekarang sudah 36 tahun. Hilang 8 tahun di penjara. Dan kalau tidak ada PB, bayangkan aja 20 tahun hilang masa depannya dia. Mengerikan juga kan. Untuk penegasan berarti kalau tadi dikatakan tidak ada otopsi seharusnya batal demi hukum gitu. Ya, kalau tidak ada otopsi, tidak ada kasus ini. Bahkan Krishnamurti sendiri juga mengatakan, kita bisa nonton di film Ice Cold itu. Dia bilang, no autopsy, no case. Dan saya, ketika saya pergi juga pada ahli di luar Melbourne, semua ahli saya yang di Melbourne ini mengatakan itu, saya pergi ke Singapura juga, mereka mengatakan, kalau tidak ada otopsi, itu tidak ada kasus, tidak ada case. Sehingga dia bilang, kenapa ini menjadi kasus? Otopsinya nggak ada. Dan kita bisa lihat kan, Sambo diotopsi, Vina diotopsi, yang lain-lain juga diotopsi. Gitu. Jessica, kemarin kamu... Jangan lupa subscribe ya!